saudara-saudari yang terkasih, secara khusus kepada para anak dan kerabat yang berbahagia dan juga anak-anak. Mengawali renungan ini, saya mau tanya kepada anak-anak ini. Saya mulai dari yang kecil, Mbak Rosa dulu. Satu saja Mbak, sebutkan sesuatu yang menjengkelkan dalam diri Bapak Ibu pada saat kamu dulu dididik, tetapi setelah itu, setelah kamu dewasa, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Satu saja. Itu kamu disuruh mandiri ya, tapi waktu itu jengkel. Sendiri ya. Nah, satu. Kalau Mbak Ita? Disuruh. Oke, itu menjengkelkan dulu ya. Kalau Mas Dedi, kakak ini, oh nggak sampai. Mas Dedi Mas. Paling jengkel itu kalau disuruh aktif di gereja. Disuruh gereja ya? Bukan, maksudnya kegiatan gereja itu kan menjengkelkan ya? kalau kita ada film gitu. Mereka masih main game ya Mas ya. Tetapi akhirnya setelah dari sesuatu yang menjengkelkan pada saat waktu kecil itu dari Bapak Ibu, sekarang merasa bahwa itu sesuatu yang bermanfaat. Mbak Rosa merasa bermanfaat, Mbak Ita merasa bermanfaat. Walaupun saya disuruh-suruh ya. Mas Benny semakin bermanfaat. Tapi saya dengar katanya rajin di gereja sekarang ya. Jadi temannya Romo sekarang ya. Baiklah. Ini baru saya lihat ya. Memang kadang-kadang ada sesuatu yang menjengkel pada saat kecil, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang bernilai di saat kita dewasa. Bapak Ibu sekalian, saya itu memang tertarik dengan bacaan pertama mulai dari hari kemarin sampai hari ini, kisah tentang Yusuf. Nah, setelah saya baca lengkap Yusuf yang diperlakukan tidak adil oleh ke-10 kakaknya, tetapi akhirnya dia bisa menemukan sesuatu yang bernilai. Ya karena Yusuf ini dalam keluarga itu menjadi anak emas bagi bapaknya, selalu diagung-agungkan, diistimewakan, bahkan karena mimpinya membuat ke-10 kakaknya itu menjadi jengkel. Lalu kemudian dari kakak-kakaknya itu punya pikiran negatif, taktik negatif, lalu ingin membunuh, menyingkirkan si Yusuf. Tetapi kemudian akhirnya nggak jadi, lalu dijual ke saudagar Mesir. Nah ini bagi Yusuf sesuatu yang menjengkelkan, diperlakukan seperti itu, diusir, dicabut dari akarnya. Lalu pada saat peristiwa Yusuf mengalami kemuliaan, yaitu karena bisa meramal mimpi dari para pelayan di Mesir, lalu dia kemudian menjadi wali negeri. Dan setelah terjadi kelaparan di wilayah daerah Palestina, Mesir dan juga daerah tempat Yakub tinggal, maka kemudian Mesir itu tetap mengalami kemakmuran, punya stok pangan karena ada lulu. Nah pada saat kakak-kakak Yusuf ini beli gandum di Mesir, Yusuf pun juga punya pikiran mau balas dendam. Dulu kamu itu menjengkel atau membuat saya sengsara, sekarang saya akan buat sengsara juga. Tetapi setelah diceritakan bapaknya, adiknya Benyamin, akhirnya dia luluh kain juga. Tetapi dia tetap berusaha ingin menunjukkan itu. Maka untuk menguji kejujurannya, lalu kemudian saudaranya ini dipenjara. Lalu kemudian memohon supaya bisa dibebaskan. Lalu Yusuf kemudian minta kepada salah satu dari saudaranya harus dipenjara dan yang lain boleh pulang, dengan catatan ini bisa dikeluarkan dari penjara si Simeon ini asal Benyamin dibawa pada saat datang membeli gandum lagi. Dan akhirnya Benyamin diajak. Nah disitulah Yusuf ketemu lagi dengan adiknya. Di situ pun Yusuf juga pengen ngerjain kakaknya.
Dia juga pengen supaya kakaknya bisa pergi pulang, lalu kemudian Benyamin bisa tinggal bersama dengan dia. Tapi rupanya dari taktik atau pikiran seperti itu tetap dia tidak bisa untuk bisa membalas kesakit hatinya. Nah, dari situlah peristiwa itu, karena kejujuran, karena kesiapan bahwa kakaknya siap menanggung derita, siap menanggung kesengsaraan yang harus dia alami karena akibat dari perlakuan menjual Yusuf, memperlakukan Yusuf tidak adil. Dan inilah yang membuat kemudian Yusuf tidak tega. Lalu dari situ, dari pengalaman ini, saudara sekalian, ada kata-kata menarik yang ditampilkan oleh Yusuf di bacaan hari kemarin, dalam bacaan pertama. Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini, sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Jangan menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini, sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Mengubah suatu pengalaman yang tidak menyenangkan menjadi suatu karya Allah. Coba dijual ke Mesir, kok terus akhirnya dari situ, itu karena kehendak Allah supaya keluarga bisa selamat, supaya orang tua, kakak-kakak, adik bisa selamat. Itu yang diubah dalam diri Yusuf. Maka tadi Mbak Rosa, Mbak Ita, Mas Denny, dari pengalaman mungkin dari yang dirasakan pada saat masih kecil, kadang-kadang kita menjengkel dengan sikap bapak ibu kita, pada saat mendidik. Tetapi ternyata setelah kita dewasa, untung bapak ibu kita dulu seperti itu. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan seperti ini, ya kan? Inilah suatu mengubah sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyelamatkan, sesuatu yang dari situlah karya Allah juga dirasakan dalam hidup ini. Maka saudara sekalian, kalau suasana batin seperti ini bisa kita rasakan dalam hidup ini, kalau suasana perubahan ini juga bisa kita alami dalam hidup ini, mungkin juga kita, Bapak Ibu, para orang tua, itu bisa juga bersikap seperti Yakub tadi. Begitu ketemu dengan Yusuf, berkumpul semua keluarga, anak-anak, cucu-cucu, lalu kemudian si Yakub berkata, sekarang aku boleh mati sebab aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Suatu kegembiraan karena kebersamaan, suatu kegembiraan yang dari situlah rahmat Allah, kebersamaan, kesatuan di dalam keluarga itu dirasakan. Dan tentu saja saudara sekalian, saya yakin Mas Denny sekeluarga, Mbak Ita sekeluarga, Mbak Rosa sekeluarga, yang masing-masing jauh di tempat kerjanya, Mas Denny di Jakarta, Mbak Ita di Qatar ya, Qatar, lalu kemudian Mbak Rosa di Malang. Pasti kerinduan untuk selalu bersama dengan orang tua itu selalu ada. Dan kalau pulang ke rumah ini sesuatu yang menggembirakan, sesuatu menyenangkan. Karena apa? Di dalam rumah bersama dengan orang tua itulah, disitulah bagaimana kasih itu ditanamkan, yang dari situ kemudian akhirnya rumah itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang merasakan. Saudara, saudari yang terkasih, maka di dalam permenungan ini kisah tentang Yusuf ini sekalian, mungkin juga ya, ini yang kemudian dilihat oleh Yesus dalam sabda bagian, berbagailah orang yang berduka cita karena Allah yang punya kerajaan surga. Berbagailah bapak ibu yang terus berjuang dengan duka untuk mendidik anak-anaknya, dan setelah anak-anaknya bisa berkembang dengan baik, ini menjadi sesuatu kegembiraan, suatu sukacita, suatu ya
bukti bahwa dari situlah tanggung jawab itu ditampakkan. Nah saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengulangi apa yang kemarin juga saya sampaikan pada saat khotbah ada misa materi. Ya, ini suatu pengalaman kemarin di Perpaselan, saya ngobrol-ngobrol dengan seorang dokter yang bertanggung jawab untuk bagian kesehatan. Yang perempuan, dokter spesialis saraf, yang suaminya spesialis penyakit dalam. Pasangan suami istri ini punya kesepakatan. Dia cerita kepada saya mengatakan begini, kami sudah punya kesepakatan Romo, selama anak-anak masih SMA, dari masih kecil sampai SMA, sebelum mereka kuliah, kami harus ada bersama dengan mereka. Nah, mengapa kok itu muncul kata-kata itu, kan saya tanya, ibu kerja di mana? Saya di Emmanuel. Bapak kerja di mana? Di Emmanuel. Tidakkah nyabang di AV, di rumah sakit ini, rumah sakit ini? Tidak, Romo. Apakah punya balai pengobatan, klinik? Tidak. Nah, dari pertanyaan saya itu kemudian dia bercerita begitu, bahwa dia punya komitmen semasih anak itu kecil sampai SMA harus bersama dengan orang, harus bersama dengan mereka. Maka karena kerjanya itu di satu rumah sakit, lalu dijadwal. Kalau si suaminya dinas malam, istrinya harus ada di rumah. Kalau istrinya yang dinas malam, suami yang ada di rumah. Artinya anak-anak itu tetap harus ada dalam kebersamaan. Bahkan sampai anaknya nggak mau ikut misinan, oleh bapaknya ditarik, masukkan di mobil, diantar ke gereja, disuruh latihan misinan, ditugur. Ini suatu bagaimana perhatian orang tua untuk menemani anak. Itu suatu pendidikan. Karena bagi pasangan ini sudah sekalian, kalau anak-anak masih masa anak-anak, menikmati, mengalami suka cinta, mengalami cinta kasih, mengalami suasana batin yang diperhatikan, suasana batin yang dilindungi, mengalami suasana batin yang diperhatikan, anak harapannya nanti akan tumbuh dan berkembang dan akan menjadi lebih dewasa dan juga kemanusiaannya juga akan berkembang. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin bahwa perjuangan Pak Rahmat, Bu Rahmat untuk anak-anaknya bisa kita rasakan juga. Paling tidak kita semua sebagai warga Katolik di khususnya di Stasi Perisewu, lalu kemudian di Paroki Perisewu kenal, dan tentu saja mereka juga mengalami itu, mengalami suatu bentuk rahmat. Ya, memang selalu disebut itu kalau misa itu rahmat. Syukurlah namanya rahmat. Karena rahmat ya, maka dia itu selalu ngomong dalam nama saya Romo, saya selalu disebut oleh Romo dalam misa, itu lah syukurlah kalau namanya rahmat. Kalau kata senang itu kadang jarang gitu kan ya. Kristen itu kan kata senang. Kalau rahmat itu selalu itulah hebatnya Bapak. Baik sekalian, maka kita bersyukur di dalam kebersamaan ini, dalam regensi ini, yaitu bersyukur atas perjuangan, atas usaha dari Pak Rahmat dan Bu Rahmat di dalam membangun kesediaan sebagai suami istri, dan juga di dalam mendidik anak-anak sehingga bisa mandiri, lalu kemudian bisa merasakan sesuatu yang bernilai yang ditanamkan oleh orang tuanya. Semoga Allah memberkati kita semua.